Eh, Michael yang satu lagi, Michael David, kita kayaknya mau mulai coba untuk ini ya, open mic ya. Michael masih ada waktu 5 menit. Michael nanti ada yang akan jawab, akan ada nanya, sahabat Miraset. Nanti kalau yang mau nanya boleh diangkat tangannya, jadi tangan virtualnya ya, boleh di raise hand, sahabat Miraset. Michael boleh di stop share dulu, kita mau coba lihat yang angkat tangan. Oh ya, makasih ya. Jadi, ayo sahabat Miraset yang mau nanya langsung sama Michael Yohdi, kapan lagi? Gitu ya, bisa nanya langsung. Ayo diangkat tangannya. Iya, saya pilihin ya. Wah, cuman, ayo. Oke. Masing-masing penanya, jadi gini, masing-masing penanya, tolong satu pertanyaan aja ya, jadi supaya nanti kita coba ambil 2 orang ya. Oke, yang pertama ini Bapak atau Ibu Liandri, boleh dibuka ini yang pertama tadi. Silakan. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Bapak atau Ibu Liandri, masih di mute? Boleh dibuka mikrofonnya? Mic-nya boleh dinyalain? Testing. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada suaranya, mohon maaf diganti orang. 1, 2, 3. Mohon maaf ya. Oh, udah. Bisa? Oke. Kita ganti orang? Oke. Kita ganti orang berikutnya. Ini dengan Irawan S. Irawan, Bapak atau Ibu Irawan, silakan. Mic-nya dibuka. Jangan malu-malu ya. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak Irawan. Testing. Nggak bisa. Oke. Mic-nya udah kebuka, boleh bicara? Malu-malu kelihatannya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ini deh, Joyce. Joyce, boleh? Iya. Yang namanya dipanggil. Iya, udah ya. Selamat sore, Joyce. Ya, selamat sore, Bu Kris, Bu Marta, dan Ko Emie. Ko Emie, saya mau tanya tentang KBLV ya, kok. Itu sahamnya aneh banget ya. Itu udah mentok, udah sideways banget, tapi ada volumenya gitu. Itu menurut pandangan Ko Emie gimana, kok? Ini di mana, resistnya di mana, kok? Yang bagusnya. Kalau KBLV sih menarik ya, karena ini kalau gini, KBLV sih menarik meskipun secara broksum dia masih distribusi ya. Kalau kita lihat dari 23 Mei dia mulai spikes di situ. Yes, broker yang mendominasi itu dari AK ya, itu foreign, which is itu foreign. Dan ini juga terlihat ada peluang untuk breakout dari di angka 280 karena titik tertingginya itu 280, volumenya juga oke. Jadi ya ini salah satu saham yang menarik ya kalau menurutku. Kalau untuk dapat momentum sampai ke 320 itu ada potensinya ke situ. Baik. Okay. Terima kasih Michael, terima kasih juga Joyce. Thank you kok. Dan kita satu lagi, boleh nanya apa aja, bebas deh pokoknya. Ayo, saya tanya ambil satu lagi cowok ya. Ahmad Hoiri, boleh dibuka mic-nya. Jadi, nah ini kita udah boleh di open mic-nya. Halo, selamat sore. Sore. Nah, sore Pak Ahmad, silakan. Mungkin pertanyaan satu ya Ko Emie. Terkait dengan screening saham, apakah Ko Emie menggunakan membaca broksum hari sebelumnya, dan jika ya berapa hari sebelumnya? Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Michael. Idealnya itu kalau kita baca broksum itu pertama, kalau kita untuk trading harian besoknya, maka kita baca besoknya. Tapi kalau seandainya kita mau long agak panjang, kita tarik di mana momen ketika saham tersebut sideways atau saham itu dikumpulin. Contohnya, dia udah sideways di satu range itu selama 1 bulan. Lihat dulu 1 bulan. Nah, kemudian ketika dia breakout kencang, kita coba lihat yang angkat siapa. Nah, di situ kan ketahuan average-nya. Jadi kalau seandainya next ada turun atau ada koreksi di dekat-dekat average dari big player tersebut, maka itu menarik untuk entry. Nah, contohnya kan kayak banyak saham yang
wow, yang dari A bisa tiba-tiba ARB ya. Kalau kalian perhatiin broksumnya itu ketahuan banget kalau memang sedang ada distribusi dan yang kayak begitu-gitu mesti dijauhin. Jadi untuk ngebacanya broksum sebelumnya itu biasanya kalau saya sehari sebelumnya dan momen ketika sideways. Momen ketika sideways tiap saham itu beda-beda. Ada 1 minggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 3 bulan. Baik, baik. Terima kasih Michael, terima kasih Ahmad. Iya, dan kita langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi running text. Dan sahabat Mira Asset, ini tuh banyak banget pertanyaannya sebenarnya tentang saham. Jadi seperti biasa ya, chatnya kita mulai buka, dan kita mau ambil mulai menit kedua, ketiga, sama keempat. Coba ramaikan chatnya. Michael sambil nunggu teman-teman yang lagi request saham nih, Michael, boleh. Ini ada yang nanya, ada beberapa yang nanya, gimana sih cara Michael melakukan screening dari sekitar 700-an saham gitu ya, 800-an saham, untuk tahu misalnya pola-pola tertentu gitu. Itu apakah Michael buka satu persatu atau gimana? Enggak, kalau pola sih enggak mustahil ya. Contohnya kayak ada satu saham, contohnya kayak gini, kayak contohnya tadi di HICE itu memang udah dalam screenerku karena itu dari top to down, karena aku suka saham pelayaran di tahun ini. Nah, kebetulan karena aku sering ngeliat HICE, aku jadi tahunya ada double bottom, ya ada inverted and shoulders yang potensi breakout, begitu juga dengan Temas, begitu juga dengan MDKA. Tapi jika ada satu saham yang tiba-tiba kenceng, yang tiba-tiba bagus, ternyata terkadang tuh biasa ada pola-pola bagus, ada akumulasi yang juga ada, tapi di luar dari screening saya. Nah, saya harus ngapain? Ya udah, saya telat join the party nggak apa-apa, asal entry saya benar kan gitu. Jadi nggak mungkin sih kalau aku bisa screening 700 saham itu by pattern tuh nggak mungkin. Rata-rata aku top to down dan di situ udah cukup biasanya. Nah, kalau seandainya ada saham-saham lain yang tiba-tiba kenceng segala macam yang di luar universeku, mungkin aja aku join karena itu udah screeningnya dari harga sahamnya yang naik gitu. Karena harga saham yang naik itu kan most likely pasti ada akumulasi atau ada tanda-tanda bullish di situ. Yang belum tentu kita bisa nangkep semuanya. Gila, ini mah lebih parah dari running trade ini. Gak apa-apa Michael. Michael, satu lagi dong. Berarti ya kalau misalnya tadi top to down, berarti kan artinya seperti yang kemarin Michael sampaikan ya di minggu lalu. Jadi mulainya dari sektoral dulu ya. Berarti. Berarti melihat sektoral, kemudian nanti baru baru lihat saham-sahamnya. Nah, sektoral, saham, kemudian baru chart pattern. Nah, setelah chart pattern, barulah cek akumulasi dari saham per sahamnya gitu dari broksum. Nah, di situ bakal ke screening lah topix-nya. Kayak kalau pelayaran tuh aku Temas sama SMDR itu dari awal tahun dari tahun lalu malah, tapi berhubung harganya udah kenceng banget, terpaksa Temas sama SMDR aku eliminasi sekarang. Nah, aku pindahin ke salah satunya HICE, kemudian kayak WINS, TPMA itu yang menurutku oke. Nah, jadi bagusnya IHSG itu volume yang ada saat ini tuh nggak cukup untuk angkat semua sahamnya barengan, nggak. Nah, rata-rata jalannya satu-satu. Oke, baik. Nah, Michael, kalau misalnya boleh di-share nih ke sahabat Mira Asset, dari portonya Michael misalnya, itu kalau sektoral, Michael pilih berapa sektor, dan kira-kira satu sektor tuh idealnya berapa saham sih, Michael? Terkadang setiap saham, terkadang kalau seandainya satu sektor itu jalannya barengan, saya bisa aja full porto saya di pelayaran semua. Nah, karena saya nggak nemu yang lain yang jalan, tapi most likely sekarang rata-rata at least ada 3-4 sektor lah yang unggul, komoditas, banking, pelayaran, lalu kayak consumer juga saat ini juga masih oke. Oke, baik Michael. Terima kasih Michael. Kita siap-siap untuk di yang ini ya. Wih, banyak banget ini ya. Luar biasa loh sahabat Mira Asset. Saya cariin sebentar ya. Saya ambil di menit 5.03 yang pertama dulu ya sebelum saya naik ke atas. Sebentar, 5.03 yang pertama, mana nih, masih 5.02. Nanti baru naik ke atas ya. Nah ini, 5.03 yang pertama, saham Bevin, Michael. Bevin? Ya. Oke. Boleh di-share screen? Oh iya, sorry, boleh di-share screen? Screen-nya belum kelihatan, Michael. Kalau by logic ya, ini dia lagi, kalau kita bicara which is suka banget sama Bevin, dia masih punya Bevin salah satu fundamentalnya tuh oke. Nah, kalau kita lihat selama periode ini konsolidasinya dengan volume yang besar dan dia baru aja
breakout pattern ascending triangle dan dia berhasil break dari MA 200-nya yang kemarin sempat ada ini disebutkan balik atas 100 itu harga beli kemarin ke 1.300 so far, dan menurut saya ini kombinasi kalau kita bicara fundamentalnya. Halo Michael. Nah, titik supportnya tuh di 150 koreksi ke 150. Michael, sorry, kelihatannya agak agak ini nih, agak apa namanya, agak putus-putus, Michael. Jadi tadi agak kurang jelas. Testing, Michael. Halo. Ya, tadi putus-putus. Halo. Michael, sorry tadi putus-putus. Ya, boleh minta tolong diulang lagi, Michael. Maaf ya, ini tadi beneran agak susah banget, keputus banget. Ini kelihatan. Udah kelihatan. Nah, ini kelihatan. Jadi kan ini punya harga tender offer di 1.200, which is itu kepemilikannya itu kurang lebih 50%. Jadi jika aja harga fundamentalnya itu BOP-nya di 1.200. Kalau di bawah 1.200, which is itu murah, satu. Itu secara fundamental. Yang kedua, ini dia baru break pattern namanya ascending triangle. Testing. Mohon maaf, sahabat Mirai Aset, ini kelihatannya sedang ada gangguan jaringan. Sebentar ya. Bandarnya ngamuk kata iya. Sebentar ya, sahabat Mirai Aset. Testing, Michael. Mic-nya masih di mute, Michael. Oh, halo, tes. Iya. Testing. Sorry, tadi kelihatannya jaringannya masih agak bermasalah. Boleh? Ya, udah, Michael. Jadi ini pattern ascending triangle yang dimana dia juga baru break MA 200. Jadi MA 200 ini akan jadi titik supportnya yang berhubung dengan dekat dengan areal demand-nya juga, yaitu di 1.150. Dan target Buffin sendiri saat ini ke 1.280. Nah, kalau secara fundamentally, in my opinion, dia di atas itu sih. Tapi untuk technical saat ini dia akan balik ke 1.280. Nah, sebenarnya harga di bawah 1.200 murah karena tender offer-nya sendiri di bawah di 1.200 gitu. Baik, terima kasih Michael, sahabat Mirai Aset. Jadi ternyata tadi ada bandarnya Bevin ya yang ikut campur. Jadi ternyata yang nonton ada bandarnya. Jadi sahabat Mirai Aset, sebentar ya, saya masih cari nih. Saking banyaknya 504 yang di atas tuh masih belum ketemu. Nah, ini dia, sebentar. 504 itu adalah saham Net TV. 504 setelah nge-screen. Habis ini 505 ya. Silakan Michael untuk Net TV. Ini agak menarik ya karena ada ini kalau kalian lihat Broksum mestinya bakal ketahuan siapa yang ngumpulin sih. Ini ada kelihatan ada yang ngumpulin di range 320 sampai 400. Titik kuncinya sih 380. Kalau lewat 380 bisa ikut nih. Nah, terdekatnya resist di 360 dan ini ada potensi Net TV untuk dibangun. Karena ini udah masa sideways nih. Ini sellernya tuh udah nggak banyak lagi di areal ini. Nah, kalau hukum price action ini udah bottoming ini. Asal dengan catatan nggak breakdown dari titik terendahnya 310. Jadi ya begitulah 310, 360 dan 380. Dan potensi ngelewatnya ini ada. Jadi tergantung kita, kalau sama gini kan kita ikutin akumulasi kan agak ribet ya, kecuali dengan porsi kecil. Nah, kalau seandainya ada spikes volume pagi-pagi atau open atau di dekat closing ya itu kalian bisa ikutan. Potensinya ada Net TV. Mesti lihat Broksum lagi.
Baik, Michael, terima kasih, Michael. Dan tadi saya udah nemu yang 505, tapi pertanyaannya masih sama nih sama yang kemarin. Jadi saya masih cariin yang 502 ya, sahabat Miraset. Jadi sebentar, Michael, satu lagi untuk pertanyaannya. Broksum Net TV juga lumayan menarik gitu. Nah, itu sahabat Miraset. Michael, kira-kira kita nanti di sesi-sesi berikutnya apakah akan membahas tentang Broksum nih, Michael? Sambil saya nge-scroll ya. Bisa. Oke, berarti sahabat Miraset, jadi nanti ditunggu ya yang mau tahu tentang Broksum. Nah, itu, aduh, ini sebentar ya, ini banyak banget. Jadi sebentar, masih belum ketemu. Ini supaya kita fair ya, sahabat Miraset. Jadi sahamnya sahabat Miraset yang milih. Sebentar. Dan saya masih nggak nemu, sebentar, masih di atas. Oke, sebentar. Oke. Nah, 505 tadi tuh ada saham Friend, Michael. Mungkin boleh dibantu saham Friend. Tadi yang di menit 505. 502-nya masih ada jauh di atas. Boleh dibantu, Michael, saham? Ini berhubung kemarin aku ada nanya Kak Marta laporan keuangan Friend gimana. Teman-teman bisa baca sendiri laporan keuangan Friend kayak gimana, satu. Kedua, kalau dari Broksum juga menurutku ini strong akumulasi. Tes, halo? Iya, Tes, halo? Michael, udah kedengeran. Oke. Dari Broksum juga dia strong akumulasi ya untuk Friend. Dan potensi dia ngelewat resesi ini kencang. Ini kayaknya kemarin deh, ya enggak sih? Yang kemarin, iya, betul. Minggu lalu deh kalau nggak salah deh. Iya benar-benar ini minggu lalu kalau nggak salah di mentorship ini. Minggu lalu ada yang nanya Friend juga. Ya memang ada. Iya, dan ada potensi dia ke 89, ini udah tertinggi 87. Dan ini ada potensi sideways-nya ini lewat. Nah, ngelihat. Nah, teman-teman cek deh Broksum yang di sini. Kalau saya cek dari RTI itu akumulasinya itu dilakukan oleh AIMG dan FZ, dan AIMG itu porsinya udah jauh lebih gede dari sellernya, dan ini ada potensi untuk melanjutkan rally, dan ini MA 200 bisa dipakai jadi resisten. Jadi target ke 95 ke atas itu most likely touchable, most likely kalau seandainya udah ngelewat titik tertinggi ini 96. Nah ini jadi seru nih karena ini bakal jadi early stage dari frame untuk memulai uptrendnya gitu. Baik. Lagi kalau saya nggak salah sih mau rek isu lagi kalau saya nggak salah, dan ada placement di angka 100. Coba cek ya, benar ya. Jadi memang betul mau ada rencana right issue lagi di harga 100. Jadi memang kelihatannya ada corporate action lagi. Michael, boleh satu saham lagi nggak, Michael? Yes. Iya, jadi ini yang tadi 502 yang menit jam 5:02 yang tadi lama ke scrollnya. Mohon maaf ya Michael, satu lagi ya, saham Arto, Michael. Oh ya, Arto juga which is saat ini tuh punya ancang-ancang mau rebound gitu. Jadi proyeksi saya itu ke 11.000, di mana kemarin di bawah tuh ada spikes volume yang oke, dan saat ini tuh sedang dalam masa retreat. Jadi batas maksimalnya itu 8.009. Jadi ini patternnya itu kalau dari ini nggak kelihatan mau jam-jam. Nah, patternnya itu ascending triangle, bisa dikatakan seperti ini, dengan target kenaikan ke 11.000. Nah, titik sekarang tuh di areal di mana tuh 89 sampai 8.500. Jadi kalau seandainya ada every drop itu menurutku chance untuk dia melanjutkan ke 11.000. Nah, perhatiin volume di sini juga menarik. Masih akumulator. Yang beli di bawah itu teman-teman boleh cek Broksumnya, itu bakal ketahuan kok. Nah, terakhir ini yang hari terakhir ini aja meskipun dia hanya menguat tipis, itu masih akumulasi yang dilakukan oleh broker BB, dan which is lah kalau BB yang beli itu most likely institusi. Baik Michael. Terima kasih Michael. Yes, sudah semua sahabat Miraset hari ini dibonusin satu saham ya tadi. Jadi karena banyak banget yang nanya gitu ya.
Jadi kita bonusin satu saham. Michael, terima kasih banyak untuk pembahasan hari ini. Michael, sahabat Mireset, semoga yang tadi kita bahas semuanya bisa bermanfaat nanti untuk kompetisi tradingnya. Semangat sahabat Mireset tradingnya, dan jangan lupa ya, semua informasi yang tadi disampaikan semuanya itu adalah disclaimer on. Jadi kalau nanti seminggu ke depan sahamnya naik, jadi disyukuri aja. Jangan lupa nanti terima kasih sama Michael Yoh ya. Michael, terima kasih banyak ya. Saya kembalikan, kita ketemu lagi minggu depan. Saya kembalikan ke Michael David. Silakan Michael. Oke, terima kasih Bu Marta, terima kasih Ko Michael, terima kasih sahabat Mireset. Wah, pokoknya diingatkan lagi disclaimer on ya, sahabat Mireset. Kalau misalnya nanti naik atau turun, disyukuri gitu ya Bu ya. Oke, nah buat sahabat Mireset, kita udah masuk di minggu kedua. Saya ingin mengingatkan bahwa minggu depan kita masih ada mentorship juga bersama Ko Andi Senjaya, Pak Nurdin Purnama, dan Ko Michael di minggu depan hari Sabtu ya, tanggal 11 Juni. Betul. Jadi ajak lagi teman-temannya untuk daftar. Jangan lupa linknya tetap sama. Yang belum registrasi harap registrasi. Kalau yang sudah registrasi linknya tetap sama. Oke. Tetap semangat untuk berkompetisi, jujur, adil, dan jangan lupa kita masih ada 2 mentor sensasional, live trading class bersama Pak Ilham Muslim dan Pak Bekti Sutikna. Nanti informasinya lebih lanjut, follow Instagram Mireset Sekuritas_ID dan juga subscribe YouTube kita Mireset Sekuritas. Nanti semua informasinya ada di situ pokoknya. Baik, kalau yang nanya record, nanti akan kita share recording dari mentorship ini di akhir kompetisi. Jadi ini supaya kita lebih eksklusif ya untuk mereka yang daftar gitu, supaya fair. Oke. Ngeri nih live trade-nya. Tutup Dan itu marketnya kalau hari ini. terbatas ya, itu cepat-cepatan daftar nanti. Nanti untuk sistemnya, pendaftarannya seperti apa, akses terus di Instagram Mireset Sekuritas_ID. Semua informasinya nanti akan ada di situ. Jadi pokoknya kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, next season mungkin. Coba lagi. Coba lagi. Oke. Tuh, Ko Michael live trading dong. Wah, Nantangin ini Ko Michael. udah ada yang nantangin. Menarik nih. Wah, siap. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih Ko Michael, terima kasih Bu Marta, sahabat Mireset. Sampai ketemu minggu depan dan berani trading. Selamat sore semuanya. Thank you Selamat sore, semuanya. terima kasih semuanya.